Kalau aku sholat pun, ulamaku aja seperti itu. Mereka pelajarinya apa sih sebenarnya? Dalam hati saya seperti itu. Mereka pelajari apa sih sebenarnya ya? Sampai Ahok dihukum 2 tahun. Bayangin. Sebenarnya kalau ditanya lagi soal kepercayaan iman saya di Islam, saya bangga loh. Luar biasa bangga. Bahkan bertamu ke rumah adikku aja yang mereka taat ibadah. Nggak mempan loh rayuan tindakan mereka itu, nggak mempan loh sama saya. Sama sekali nggak mempan. Mereka ibadah, mereka berdoa, mau pagi, mau malam, nggak mempan sama saya. Saya tetap dengan iman Islam saya. Saya bangga. Kenapa? Waktu itu masih saling menghormati menurut saya orang lain ya. Bahkan keluarga saya juga sangat menghormati saya. Cukup mereka sekali 2 kali mengatakan ajakan waktu itu, selebihnya itu mereka tidak mau. Bahkan mereka lebih menghormati dalam hal apa? Nih, misal nih, kami ini kan serumah. Dalam hal makan, ada acara nih, mau makan enak. Dalam hal makan ayam, mau potong ayam, orang tua saya tidak mau motong sendiri. Dia suruh suami, kalau suami tidak ada, sekalian ayamnya dibawa ke tempat tukang ayam, biar tukang ayam yang potong. Karena mereka nggak mau, mereka takut dosa. Karena mereka tahu Islam tidak bisa memakan ayam yang dipotong gitu saja, itu tidak bisa. Jadi orang tua saya benar-benar menghormati, keluarga saya benar-benar menghormati ya. Jadi mulai goyangnya iman Islam saya itu waktu Ahok. Mungkin tidak masuk akal ya menurut orang, hanya seperti itu kok iman goyang, nggak masuk akal. Tapi ada poin-poin yang saya ambil. Ahok itu menurutku tidak salah, dan bukan hanya menurutku, ada beberapa pakar, beberapa ulama mengatakan tidak salah. Tapi yang bikin mengerikan waktu itu, buatku sendiri, ada demo berkumpul rame-rame. Mereka itu orang-orang yang dulu aku pribadi, kalau bertemu dengan orang seperti itu, yang jubahnya seperti itu, luar biasa saya minder seperti ini, ciut. Karena saya merasa tidak ada apa-apanya. Pasti saya, Pak, Bu, saya selalu seperti itu. Saya merasa ciut, tidak ada apa-apanya. Nah, mereka demo beribu-ribu orang. Bahkan demo itu sampai ada istilah reuni, berjilid-jilid dan ada reuni lagi. Dan waktu itu mereka bilang Ahok harus dihukum. Padahal Ahok udah minta maaf loh ya. Tak adakah arti maaf? Kalau Ahok tidak dihukum, darahnya halal untuk dihabisi. Lemas saya, lemas. Ahok itu berkarya, Ahok itu memiliki kesamaan dengan saya, sifatnya tegas, agak sedikit tukang marahan. Itu saya pun seperti itu. Ya mungkin jiwa-jiwa pemimpin ada ya yang harusnya seperti itu. Dan saya seperti itu. Nah, saya terus ambil ke diri saya. Kalau aku pun ada berbuat kesalahan, terus karena orang tidak suka dengan kekasaran-kekasaran saya yang lalu-lalu, terus saya minta maaf, terus dihukum, dan dikatakan, saya terus bawa ke diri.
Ya ampun, Ahok punya keluarga loh. Ahok punya anak loh. Dia belum menista terlalu dalam loh. Tapi kok segitunya ya? Tak takut saya mendengar takut. Tapi iman saya di situ udah mulai goyang. Terus terang, rasa damai saya rasa sudah tidak ada. Darah loh halal untuk ditumpahkan, untuk dihabisi darah. Darah itu nyawa, saudara. Itu mengerikan buat saya, terus terang. Tambah lagi, ada beberapa ulama berkata, haram ucapkan Natal. Haram. Haram begini, haram begitu. Nah, aku dihidupi sama orang tuaku yang berbeda agama denganku. Tadi aku merasa damai, Islam itu indah. Tiba-tiba mengapa hal seperti ini yang aku lihat? Orang yang aku hormati, yang tadi aku bilang kalau jumpa dengan mereka aku ciut seperti ini, seperti tidak ada siapa, tidak ada apa-apanya aku ini. Merasa mereka itu sudah orang-orang yang tahu semua tentang agama. Menurut saya dulu seperti itu ya. Karena dalam Islam kita bisa lihat perbedaan orang. Kalau dia taat beragama, penampilannya seperti apa. Kalau tidak taat beragama, dia terlihat juga seperti apa, gitu ya. Jadi saya begitu hormat dengan mereka. Tapi darah halal diminum. Ucapkan Natal haram. Terus kalau orang tua saya Natal, saya ngucapinnya gimana? Mereka loh yang menghidupi saya. Mereka loh yang membiayai saya. Bukan nilainya 1 juta, 2 juta. Ratusan. Apa saya hanya sekedar, gak usah dicapai di haram. Terus terima kasih di hati ini apa? Adakah ukuran-ukuran kita mau bertoleransi dengan orang? Artinya di saat aku mau bertoleransi dengan orang tuaku, kemungkinan aku haram, jadi aku tidak masuk surga. Terus aku ini jadinya jadi macam virus-virus lah begitu kali ya dalam Islam. Makin khawatir. Bahkan dilarang ikut petasan mercon tahun baru. Waduh, makin jauh saudaraku, makin jauh. Sebenarnya semakin saya kaji lagi, damainya di mana? Saya kaji lagi, indahnya ini bagaimana? Karena saya ada keluarga Kristen saya. Apa saya harus tidak menghormati? Apa saya harus mengabaikan orang tua? Baru itu tidak haram dan itu jalan saya masuk surga kah? Saya terus bertanya seperti itu. Tadinya saya hanya merasa ya, saya sholat 5 waktu, saya bersedekah, saya tidak memikirkan penampilannya. Saya kadang-kadang waktu itu, kadang saya berjilbab, kadang saya tidak berjilbab. Kenapa? Seperti itu ya. Tadinya sih sebelum politik-politik, banyak orang nggak berjilbab ya, sama-sama kita tahu. Tapi semenjak zaman pemilu Jokowi, karena ada ceramah-ceramah menutupi aurat, meskipun mengabaikan beberapa para pejuang kita yang memakai kebaya tidak diperhitungkan lagi, yang penting menutup aurat. Tapi saya tidak lihat seperti itu. Saya tidak penting penampilan luar, penampilan kulit. Yang penting sama saya hati. Hati. Nah, di situ iman saya goyang. Saya udah semacam gimana ya? Kalau aku sholat pun, ulamaku aja seperti itu. Mereka pelajarinya apa sih sebenarnya? Dalam hati saya seperti itu. Mereka pelajari apa sih sebenarnya ya?